Makanya harus kita perdalam hubungan khusus antara Farah dengan si almarhum ADP ini apa, atau Mrs. Farah ini bisa saja double agent. Hah? Apa? Itu belakang. Ayo kita lanjut. Setelah 3 pekan jadi misteri, akhirnya Dirkrimum Polda Metro Jaya secara resmi mengumumkan penyebab kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Polisi menyebut korban meninggal tanpa melibatkan pihak lain, alias bunuh diri. Namun, di saat yang bersamaan, polisi juga menyebutkan sebelum ditemukan meninggal, almarhum sempat berbelanja di kawasan Grand Indonesia. Ada 2 teman di sana, 1 lelaki dan 1 wanita. Yang pria namanya Dion, yang wanita bernama Farah. Jurnalis kemarin sempat bertanya apa hubungan Farah dengan almarhum. Polisi dengan diplomatis menyatakan itu privasi. Lalu muncul pertanyaan, apakah ada jejak cinta segitiga di kematian diplomat Arya? Saya Lukman Hanafi, inilah Inside Story Investigasi. Sudah saya sampaikan ke penyidik yang menangani. Pada intinya adalah menceritakan tentang alasan ada keinginan untuk bunuh diri. Terkait dengan apa hubungan, apakah sudah diambil keterangan? Farah, sudah. Kalau masalah hubungannya kami tidak bisa sampaikan karena itu privasi. Secara physically yang bersangkutan itu memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Polisi memang sudah resmi mengumumkan penyebab kematian diplomat Arya. Namun, di saat yang bersamaan polisi juga merilis nama seorang wanita yaitu Farah. Farah ini terekam oleh kamera saat berada di pusat perbelanjaan Grand Indonesia. Mereka bersama-sama sebelum akhirnya Arya ini pulang menggunakan taksi dan ditemukan meninggal setelah beberapa jam berlalu. Lalu apa hubungan Farah dengan almarhum Arya? Apakah mereka sekedar teman atau justru mereka terlibat cinta segitiga? Kami berusaha menyajikan liputannya untuk Anda. Polda Metro Jaya akhirnya mengungkap penyebab kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Dalam konferensi persnya, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra menerangkan bahwa sebelum ditemukan tewas di kamar indekosnya, Arya Daru terekam CCTV bersama 2 temannya, Farah dan Dion, di Mall Grand Indonesia sekitar pukul 17.52 waktu Indonesia Barat. Saat dikonfirmasi awak media terkait hubungan antara Arya Daru dan Farah, Kombes Pol Wira menyatakan tidak bisa disampaikan karena privacy. Intisarinya saja, pada pukul 17.52 ini ya, 11.52 korban terpantau berada di Mall Grand Indonesia. Ini selaras juga dengan hasil analisa terhadap IT daripada profil korban. Izin untuk bertanya, yang pertama ini terkait dengan tadi kan sempat ke Grand Indonesia, Arya ini dengan temannya Farah dan juga Dion ya. Apakah hubungan atau keterlibatan antara Farah dengan Arya? Kemudian Farah ini apakah sudah masuk ke 24 saksi yang telah dimintai keterangannya atau bahkan yang belum dimintai keterangan? Terkait dengan apa hubungan, apakah sudah diambil keterangan? Farah, sudah. Kalau masalah hubungannya kami tidak bisa sampaikan karena itu privasi.
Sementara itu, kabar Reskrim Polri 2009 hingga 2011, Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi menegaskan bahwa kematian ADP diduga terkait dengan masalah pribadi. Meski sebelumnya ADP memang terkenal baik di mata kerabatnya, namun seiring berjalannya waktu, Ito menyebut perilaku seseorang bisa saja berubah. Apalagi secara fisik, ADP memiliki kelebihan dibanding yang lain. ADP ini ganteng, Pak, tinggi. Ya. Ini bagi cewek-cewek ini idola lah pasti ketika Arjuna lah. Arjuna, betul. Ada nggak sih Pak potensi sakit hati kan macam-macam. Misalnya nih potensinya adalah sakit hati karena ADP kebetulan menangani kasus yang berhubungan dengan itu. Tapi ada juga sakit hati mungkin karena di Arjuna ada ya para hawa itu yang mendekat, apalagi Mas ADP ini yang saya tahu dari dua teman rekan dekatnya adalah beliau ini selalu LDRan, lebih panjang LDRan daripada bersama keluarga. Mungkin karena digoda-goda, ya sebenarnya belum tentu sesuatu yang serius, tetapi karena sering digoda menjadi akhirnya akrab. Nah kebetulan yang akrab itu mungkin sudah entah itu punya pacar, punya pasangan, akhirnya tidak terima terus ini. Kan ini salah satu, tapi di luar juga mungkin ada kasus yang lain yang mungkin sedang ditangani terus nggak terima. Ada kemungkinan kayak gitu sih Pak? Kalau menurut saya, ini kan ada dua ya, masalah pribadi dengan masalah kedinasan. Betul. Kalau masalah kedinasan, menurut saya kok tidak terlalu signifikan ya terhadap kasus ini. Oke. Karena dia ada satu kelembagaan, kemudian dia juga bukan seorang istilahnya yang seperti penyidik, ya kan, itu beda kan ya. Tapi kalau masalah pribadi, ya tadi disampaikan ya, kan seseorang itu tentunya punya masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Nah, masa lalunya ini di mata orang memang mungkin baik, Pak. Baik ya, dan kalau kita lihat secara physically yang bersangkutan itu memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Lantas benarkah kematian Arya Daru ada hubungannya dengan isu perselingkuhan? Jika tidak, mengapa polisi enggan menjawab pertanyaan adanya dugaan perselingkuhan tersebut? Polisi berulang kali hanya menegaskan jika korban meninggal bukan karena keterlibatan orang lain dan menyebut belum ada unsur pidana dalam perkara ini. Sebelum diplomat Arya Daru meninggal, ada sejumlah tempat yang menjadi saksi terakhir didatangin oleh almarhum. Salah satunya adalah, nih di belakang saya ini adalah tempat perbelanjaan yang kemarin juga dirilis oleh Dirkrim Polda Metro Jaya. Di sini adalah almarhum sempat berbelanja ditemani oleh dua rekannya, yang salah satunya adalah bernama Farah. Dari sini kemudian almarhum naik taksi yang kabarnya akan menuju bandara, namun berbelok lagi menuju ke Menlu, terus di situ ditemukan naik rooftop lantai 12, lalu turun lagi, lalu menuju ke kosan. Itu versi apa yang kemarin dijelaskan oleh Dirkrimum Polda Metro Jaya. Namun ada beberapa yang sampai sekarang akhirnya menjadi tanda tanya, karena ketika di kos-kosan ada kamera yang dari awal tidak konsisten. Ada yang menyorot ke lorong, ada yang menyorot ke pintu jendela. Namun ketika kamera yang sebelumnya tidak menyorot sampai ke jendela, akhirnya ketika jendela dicongkel menjadi terbuka, terlihat dengan jelas. Ada juga yang dalam waktu bersamaan ada di rooftop, tapi ada juga di kos-kosan, karena sempat menjaga kos mengatakan sempat ngobrol bersama almarhum ini, waktunya berdekatan. Jadi mana yang benar apapun itu, banyak orang yang akhirnya, banyak pihak yang mempertanyakan, dan ini seolah-olah menjadi misteri yang penuh dengan kejanggalan. Apa sebetulnya yang terjadi dengan CCTV ini? Berikut liputannya. Polda Metro Jaya akhirnya menggelar rilis terkait penyebab kematian diplomat muda ADP, termasuk mengungkap kronologi pergerakan diplomat ADP sebelum akhirnya terekam kamera pengawas di rooftop gedung Kemlu RI dan ditemukan meninggal dunia keesokan harinya.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra dalam konferensi persnya pada 29 Juli 2025 mengungkapkan ADP sempat mengunjungi Mall Grand Indonesia pada malam sebelum kematiannya. Di dalam Mall GI, ADP diketahui ditemani 2 orang bernama Farah dan Dion. Tanya itu, Wira juga menjelaskan ponsel Arya terakhir kali terdeteksi aktif saat berada di pusat perbelanjaan tersebut. Disinilah perangkat seluler ADP diketahui dimatikan dan hingga kini keberadaannya masih menjadi misteri. HP yang ada di sini itu adalah handphone yang ketemu di kamar. Menurut keterangan bahwa handphone itu sudah memang tidak dipakai tapi ada di kamar. Handphone ini terakhir off berada di Grand Indonesia. Ya kalau namanya handphone off, kita juga ya susah untuk melacaknya. Sampai saat ini masih tetap kita lakukan pencarian, Mbak. Dari hasil penyelidikan, diketahui usai dari GI, ADP memesan taksi yang awalnya mengarah ke bandara, namun anehnya berselang 5 menit atau baru menempuh jarak ratusan meter, ADP meminta sopir taksi berbalik arah menuju ke kantor Kemlu RI. Korban keluar dari Grand Indonesia itu naik taksi, tapi baru jalan kira-kira sekitar 5 menit, langsung minta untuk berubah arah, jadi nggak sampai kemana-mana, paling baru berjalan sekitar 200-300 meter langsung balik arah menuju ke Kemenlu. Itu pertanyaannya yang pertama. Barang bukti berupa alat kontrasepsi itu memang ada, jadi itu ada di 2 tempat, baik itu di yang dibuang dari kamar dan ada juga ditemukan di tas gendong yang ditemukan di lantai 12. 17:52, jadi ini berlanjut ya, ini berlanjut karena ada beberapa titik 20, kami ambil intisarinya saja. Pada pukul 17:52 ini ya, 11:52 korban terpantau berada di Mall Grand Indonesia. Dalam rekaman CCTV di gedung Kemlu, Arya terlihat memasuki gedung pada Senin 7 Juli 2025 pukul 21:39 waktu Indonesia Barat dengan membawa 1 tas gendong dan sebuah tas belanja. 4 menit kemudian, tepatnya pukul 21:43 waktu Indonesia Barat, ADP berada di rooftop lantai 12 Kemlu RI selama lebih dari 1 jam. Namun kemudian pada pukul 23:09 waktu Indonesia Barat, saat ADP meninggalkan lokasi rooftop, ADP tidak terlihat membawa kembali ransel dan tas belanja yang dibawanya. Keberadaan daripada korban di rooftop itu kurang lebih selama 1 jam 26 menit. Berdasarkan pengamatan dari CCTV, di awal ketika naik, korban memang betul membawa tas gendong dan tas belanja ya, ada 2, 1 tas gendong, 1 tas belanja. Namun pada saat turun dari rooftop, korban sudah tidak membawa tas gendongnya kembali. Kedua tas milik ADP kemudian ditemukan di tangga darurat gedung Kemlu pada Rabu 9 Juli 2025 atau 1 hari setelah korban ditemukan tewas. Diketahui isi tas ransel berwarna biru tua yang dibawa ADP berisi barang pribadi seperti laptop dan dokumen rekam medis serta obat-obatan dan alat kantor. Sementara isi tas belanja berwarna coklat berisi pakaian yang sebagian besar masih memiliki label toko seperti kemeja, kaos dan celana, dan beberapa nota.
Usai meninggalkan gedung Kemlu RI, ADP diketahui kembali ke indukosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dari rekaman CCTV, ADP masih melakukan sejumlah aktivitas membuang sampah sebelum akhirnya ditemukan tak bernyawa keesokan paginya. Anehnya, kamera pengawas di pagi hari justru nampak bergeser menuju sudut yang tidak semula merekam pintu atau jendela, tepatnya ketika kamar dibuka paksa melalui jendela. Polisi kemudian mengklarifikasi hal tersebut bahwa permintaan perubahan sudut kamera berasal dari sang istri atau sesuai keterangan yang didapat penyidik. Terkait dengan CCTV, kenapa bergeser? Hal tersebut terjadi setelah adanya permintaan dari istri kepada penjaga kos waktu itu lewat telepon, via telepon kepada penjaga kos atas nama Siswanto, saudara S, untuk mendobrak kamar milik korban, sehingga penjaga kos meminta izin kepada pemilik kos untuk melakukan pendobrakan, dan hal tersebut disikapi oleh pemilik kos dengan menggeser sudut CCTV dan memastikan tindakan yang dilakukan oleh penjaga tersebut dengan maksud untuk memastikan tindakan yang dilakukan oleh penjaga tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan adanya video yang diambil secara live, ya, artinya secara live, bukan live, rekaman video yang diambil oleh teman sekamarnya yang ikut mendobrak pada saat itu. Ini Bapak F ini merupakan teman kamar dari satu kos. Ini diperkuat dengan rekaman video yang diambil oleh Bapak F. Sepanjang durasi video dimaksud, pada setiap frame-nya saling bersesuaian dengan tidak ditemukan adanya pemotongan ataupun penyisipan frame pada file multimedia jenis video. Kok 8 sih? Hah? Foto Pak. Apa? Foto 8 menurutnya. Hah? Menurutnya kok 8 itu? Loh? Foto Pak. Dari hasil penyelidikan, ADP diperkirakan meninggal dunia 2 hingga 8 jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar, yakni pada pukul 13:55 waktu Indonesia Barat. Artinya kematian diplomat muda ADP diperkirakan pada pukul 6 pagi sebelum ditemukan tak bernyawa di kamar kosnya pada pukul 7:39 waktu Indonesia Barat. Meski polisi menjelaskan tidak ada tindak pidana dalam kematian ADP dan berjanji akan mengungkap lebih dalam jika ponsel sehari-hari ADP ditemukan, akankah polisi mampu menjawab motif kematian sang diplomat muda ADP secara transparan? Penyebab kematian diplomat Arya Daru Pangayunan sudah dirilis. Namun ada beberapa sebenarnya yang belum selesai. Salah satunya adalah digital forensik dari HP yang terakhir digunakan. Karena kemarin polisi baru membongkar data digital forensik dari alat komunikasi yang ternyata aktif terakhir itu tahun 2022, artinya sekitar 2 tahun lebih ya. Dan juga dari surat elektronik atau email yang mulai dari tahun 2013 sampai 2021. Jadi masih sudah sangat lama. Dan dari situ polisi menarik kesimpulan adalah salah satunya baik dari digital forensik kedua-duanya adalah ada kemungkinan untuk cenderung mengarah ke meninggal dengan tanpa keterlibatan orang lain alias bunuh diri. Apakah ini dengan data yang terlalu lama ini bisa dijadikan dasar atau untuk analisa yang tepat? Karena faktanya sampai sekarang alat komunikasi terbaru yang terakhir katanya sebelum ditemukan meninggal sempat digunakan untuk komunikasi dengan istrinya, namun sampai sekarang belum ketemu. Di mana sebetulnya HP itu berada dan apa saja kira-kira isinya dan seberapa penting HP itu atau data dalam HP tersebut bisa digunakan sebagai analisis pihak kepolisian.
Jangan kemana-mana, Insight Story Investigasi akan kembali lagi usai jeda.